Marhaba Arkadaslar. Kita mau tanya-tanya seputar Uhe. Kenapa sih Uhe kok bisa hijrah sampai segininya? Pokoknya harus diliatin ya Uhe. Gimana ini IG-nya namanya apa? Mervedo Trinzani 27. Ya, jadi ini juga pertanyaan tuh banyak banget yang nanya, Kak, kenapa sih pakai cadar? Katanya sejak kapan sih bernikah? Sejak kapan hijrah kayak gini? Iya, Ya. kita juga sebenarnya penasaran ya. Banyak yang bertanya-tanya. Kenapa Tapi sih Uhe itu memutuskan buat hijrah dan sampai pacaran? pertama itu waktu itu ya, saya tuh emang dari SMA pengen banget bercadar ya, karena saya tuh emang mengagumi ya istri-istri Rasulullah. Masya Allah. Cantik-cantik kamu bercadar, tapi kita nggak pernah tahu, tapi ya itu benerannya emang cantik-cantik, orang keren itu katanya ya, nggak ada ya foto-fotonya tuh di sosial media dan mukanya tuh tidak ditampakkan gitu. Jadi saya tuh ada motivasi untuk menjaga diri saya sendiri untuk suami saya nanti, itu cita-cita saya memuliakan diri saya dan menjaga kehormatan saya. Nah untuk itu, karena saya suka banget dan ngefans gitu sama orang-orang yang bercadar, bernikah, kayak ngeliat orang ukti-ukti lewat tuh di kampus Bisa istiqomah gitu ya. Bukan cuma di kampus sih, di kadang-kadang ngeliat tuh di jalan gitu, Masya Allah kapan ya saya kayak gitu. Terus ada suatu ketika karena bunda angkat saya tuh bernikah ya. Saya waktu itu baru lulus SMK ya, lulus dari sini. Saya bingung mau lanjut kemana nih, kuliah nih kemana, bingung banget gitu. Saya ada keputusan pengen kuliah di Korea ya, wis, Masya Allah Korea. Enggak Masya Allah di Korea mah ya itu. Karena dulu ada saudara saya juga di sana tinggal gitu. Nah kembali lagi kenapa saya berhijrah. Jadi motivasinya apa itu? Motivasi saya berhijrah ya tadi udah sebenarnya kan, ingin menjaga diri, ingin ingin mengikuti istri-istri Rasulullah supaya saya juga pengen gitu nantinya suami kayak Rasulullah gitu. Masya Allah, amin. Ya akhlaknya lah gitu kayak Rasulullah gitu. Gak mungkin kan ada yang sama kayak Rasulullah, tapi bedanya akhlaknya yang Masya Allah. Rasulullah tuh setiap aku mendengar cerita-cerita sirah nabawiyah gitu, sirah-sirah istrinya Rasul gitu, itu bikin hati aku kayak iman aku tuh bertambah semakin bertambah. Nah ketika masuk kuliah, nah itu waktu di Bogor ya, tinggal di Bogor itu aku selama di Bogor itu bercadar, tapi ketika kembali ke Serang lagi aku nggak bercadar. Kenapa? Karena orang tua saya juga belum setuju gitu anak yang bercadar. Jadi pertama responnya itu orang tuanya nggak langsung setuju gitu ya, ya? aneh gitu, katanya kayak teroris gitu. Gitu kayak udah berlebihan banget Islamnya gitu, yang kayak gitu. Orang-orang kampung sini juga kan kayak aneh gitu ngeliat orang bercadar ya. Tapi sekarang ya enggak tuh, ternyata kalau kita udah menjalani. Nah ketika aku dapat kesempatan diizinin pakai cadar, aku manfaatin kesempatan itu, benar-benar aku manfaatin, aku pakai cadar, aku istiqomahin karena bahagia banget gitu, udah dikasih kesempatan sama Allah, diizinin sama orang tua ya. Karena jangan sampai kalian bercadar tapi nggak diizinin sama orang tua kalian, kan ridho Allah itu ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, kita nggak usah memaksa, kondisional aja, nanti kita di tempat lain baru bercadar gitu. Awal pertama pakai cadar itu kayak pertama kayak ngerasa nggak enak ya, nggak ragu nggak gitu. Iya, waktu awal pertama kali pakai cadar, karena di kampus saya notabene nggak ada yang bercadar di kelas juga ya. Walaupun Islam ya. Iya, walaupun Islam juga, gamis aja jarang gitu bergamis kayak gini di kampus saya itu, meskipun Universitas Islam Negeri ya. Ya, aku mikirin dulu sih, aku ini tuh gamis Islam ini banget ya. Kan ada Islam ada, tapi harusnya di kampus gue itu lah Islam di tahun. Ini sekarang pendidikan kayak gitu kan, semakin dulu ya lah, harus lebih ada ibu sananya juga terus bagus dari sapi dan semono. Ya awalnya ragu gitu ya? Iya ragu nggak punya temen nih, takut dicuekin, takut nggak punya temen gitu, takut ya ternyata ya temennya ketika aku bercadar aku punya temen baru yang lebih menguatkan gitu, sorry ya itu iklan ya. Jadi lebih menguatkan aku ketika aku ke Jakarta ya, mulai kuliah di NRC ya, itu aku memutuskan untuk tetap istiqomah bercadar karena di sana aku mempunyai teman-teman yang Masya Allah gitu, ya Allah gitu, santai yang baik-baik karena mereka tuh belajar tafsir Risalah Nur. Uhe tuh di sini di UIN apa sih jurusannya? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Terus di Jakarta? Aku di sana cuma kursus gitu, kayak aku ngambil kursus bahasa Turki, Risalah Nur, terus bahasa Inggris juga ada, terus aku juga ada seling-selingan lah belajar di sana, di sini seminar juga. Padahal Sekedar information ya, Uhe itu sebenarnya orang sibuk. Setiap hari itu dia tuh sibuk banget, dicariin tuh susah banget. Kalau misalnya
dia ya kalau lagi weekend dia langsung pergi aja itu terbang kemana-mana. Jam Dan dia terbang. juga sebenarnya itu punya jualan apa Uhe? Banyak busana muslim, seblak, dan juga apa namanya sepatu Sablon. fashion gitu ya, sablon, fashion, sablon ya, karena saya tuh yang menjadi wanita karir yang berbisnis, bukan kerja di orang. Walaupun bercadar juga tapi nggak ini ya, nggak menghalangi. Nggak menghalangi untuk tetap beraktivitas. Itu saat kalau bercadar misalnya salah kita kalau misalnya mengurangi aktivitas banget sih, Kayak nanti bercadar dikurung banget. ya, kayak dikurung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa Terus gue pernah nggak sih kayak diomongin Uhe sekarang jadi teroris. wow, Pakai teroris. cadar sekarang. Wow. Apalagi terus sekarang dia nak ini banyak. Waduh, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, iya tuh ya, teroris ya. Nggak ada sih yang ngecap saya teroris. Nah, malah ya orang tuh malah menghargai. Seperti saya waktu itu saya di kereta ya, kereta cowok, karena kereta cewek ini tuh waktu itu saya ngejar-ngejar kereta cewek cuma ketinggalan gitu tuh ya, di depan banget gitu. Saya masuk kereta cowok tapi orang-orang tuh pada kayak menghargai saya gitu. Ya, apa sih namanya, menghindari gitu, nggak deket-deket sama saya gitu. Alhamdulillah. Paham ya? Iya gitu, paham, terus kasih tempat duduk kayak dimuliakan gitu. Masya Allah. Sudah pakai cadar malah kayak dimuliakan orang. Kayak makin gitu. memudahkan kita Iya, ya. memudahkan. Terus juga orang kayak percaya gitu sama kita. Waktu itu saya di stasiun juga, terus ada ibu-ibu mau sholat atau kemana ya, Neng kalau ngejagainnya itu percaya lah sama Percaya. saya. Tapi saya kan orang asing gitu. Kenapa ibu ini malah percaya saya ngejagain barang dia kayak gitu ya. Itu meskipun saya tertutup gitu, kok ibu itu percaya sama saya loh, kalau saya bawa barangnya itu gimana gitu. Tapi Masya Allah ya. Sebenarnya emang gak usah takut ya kalau misalnya kita ada niatan buat bercadar, berhijrah, jangan takut kayak cadar Bener. kecil lah ya kan. Bang kurung gede banget sih, itu kurung mau naik gitu kan. Aku juga pernah waktu itu ada ibu-ibu nanya ke saya ya, waktu itu kan saya lagi seminar di tentang bisnis di Womenwear di Gapura Digital ya. Terus ditanya sama ibu ini, Neng kok bercadar? Terus nanti suaminya nyari suaminya gimana? Belum bersuami kok bercadar, nanti ngeliat muka Neng gimana? Katanya kayak gitu. Kan ada ya proses Iya. ta'aruf itu. Iya ada nazar gitu tuh ya, dilihat dulu Dilihat dulu wanitanya mau mukanya. apa enggak. Terus aku juga bilang ke ibunya, ibu saya tuh nyari pria yang enggak ngeliat saya dari wajah gitu. Kalau dia cinta sama saya pasti dia bakal menerima saya apa adanya, wajah saya apa adanya. Tapi tenang aja, saya nggak sejong itu gitu. Maksudnya tuh apa sih namanya, saya juga merawat gitu, merawat wajah saya untuk suami saya. Saya bercadar juga saya untuk suami saya nanti gitu. Saya rawat sama skincare saffron guys. Ya, Uhe juga jualan skincare-nya Saffron. Iya, Kalian bener. bisa cek-cek IG-nya. Herat saffron Oh, by Hera Mevi Saffron. Renzani ya. Beda-beda IG-nya. Ini beda-beda. Sebenarnya kita memperbaiki diri supaya kita dapat jodoh yang terbaik juga ya kan. Iya kayak gitu. Iya ya, sama Allah. Kita jangan sampai berniat untuk dia untuk dapat jodoh gitu. Mempermainkan jauh kalau gini ya. Iya benar, saya sih masalah jodoh ya di tangan Allah ya. Pasrahin aja, insya Allah jodoh terbaik untuk teman-teman semuanya. Untuk dawahin untuk semua yang nonton channel ini, terima kasih loh ya. Jangan lupa Buat pelajaran ya, buat kalian-kalian yang punya niatan buat berhijrah. jangan takut ya. Takut karena kalaupun berhijrah, kalaupun bercadar itu tidak bakal menghalangi kegiatan kita ya. Benar. Makin produktif, makin terus berkembang. Terus juga kita jangan takut buat dicap teroris, dicap jadi totusi. Kita itu kan hidup memang untuk memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri. Jadi sekalipun kita bercadar, tubuh gede ataupun kita apalah itu ya kan, jangan takut. Yang penting kan kita niatnya buat Allah ya. Iya, kesalahan terbaik adalah kesalahan yang menghasilkan pengalaman gitu, yang bisa menghasilkan manfaat kayak gitu. Jangan takut deh. Jangan takut. Dan kalian yang penting pertama itu mulai. Kalau nggak dimulai kalian nggak bakal siap. Jadi ada juga yang bertanya, itu yang bercadar juga ahlaknya belum tentu baik katanya. Ngapain saya bercadar, yang penting kan hatinya, dia bilang kayak gitu. Tapi teman-teman ya, dari luar itu ya wanita bercadar juga bukan wanita sempurna ya. Sebenarnya Maksudnya itu juga pemikiran yang salah sih ya, Iya. bukan hal kurang tepat gitu. ya, wanita bercadar bukan wanita sempurna, bukan ya Allah ininya tinggi katanya, agamanya bagus bercadar gitu. Yang sosok bercadar itu yang agamanya bagus, perilakunya, akhlaknya baik. Itu tuh orang, sebenarnya wanita bercadar itu ya mengawali gitu, memperbaiki pakaiannya dulu. Insya Allah pasti malu Malu, melakukan kayak akhlak yang buruk, kayak tiba-tiba wanita bercadar
sama kerudungnya. Iya, sama kerudung, sama cadar. Ya, jangan merusak apa sih namanya, wanita bercadar lah. Jangan merusak kita. Misalnya aku sudah bercadar, aku malah main-main kelab gitu. Kayak gitu itu kan merusak fitrah wanita bercadar gitu. Itu kan nggak baik. Gitu. Terus yang paling penting nih, Uhe kriterianya dari cowok dari mana sih? Betul, tahu. Belum ya. Suami saya kriterianya ya idaman saya banget. Bisa membimbing saya dan penyambat yang sepemahaman, yang penting sepemahaman. Kayak gitu. Harus yang soleh banget gak? Nggak harus soleh banget, yang penting baik gitu. Nggak harus soleh, nggak harus kaya. Ya kita kan bisa berjuang sama-sama gitu ya. Berjuang. Pasti kalau bertanggung jawab pasti nggak bakal ngebiarin dia susah payah kayak gitu. Harus percayakan sama Allah, titipin dia di Allah. Kalau misalnya kita nikah yang GR, titipin dia sama Allah gitu. Kita berdoa sama Allah, ya Allah jaga dia, jangan sampai jangan macam dia gitu. Ya kita berdoa, tetap terus berdoa supaya Allah menjaga dia, menjaga hati dia, jangan sampai kita mencurigai. Misalnya kita punya suami nih, suami jauh gitu, kita malah ya kamu misalnya ini dia malah macam-macam gitu. Sebenarnya pemikiran jelek kayak begitu tuh bisa mempengaruhi ya. Pengaruh ntar suami bisa daripada dia tuh begini nih gua bener-bener gitu kan. Ya kan, Itu sama nggak bener sih. iya kan, makanya jangan sampai bilang meskipun dia tahu nih misalnya dia beneran selingkuh nih, tapi bisa ngomongnya dengan cara santai, jangan pakai emosi gitu. Kata-kata itu ya Pemikiran buruk itu sebenarnya bisa mempengaruhi pada kenyataan juga ya. Kayak kita selalu mikir, aku nggak bisa, aku nggak Iya, bisa. benar. Kayak begitu itu kan sudah positif. Ya kan jadinya sih ya kan. Jadi akhirnya kita nggak mau buat melakukan itu. betul banget. Buat wanita-wanita bercadar, kalian jangan sujon ya kan. Jangan kayak ngerasa aku mah nggak bisa berhijab atau aku nggak bisa berhijab kayak gitu. Ya itu kan langkah awal ya kan, kita memulai pakai cadar, pakai kerudung biasa, sama kerudung biasa. Bener banget Lisda Wahyuningsih. Oke, nggak ada di sini guys. Itu ini sekedar informasi. Lisda ini orang yang selalu menemani saya ketika saya jatuh. Ketika saya ya dulu saya jatuh banget, saya pernah jatuh banget. Saya jatuh. Ya kita sama-sama pernah jatuh. Itu selalu menemani saya, menemani dan menguatkan saya gitu. Ya, I love you Lisda, I love you teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian aja ya tanya-tanya Bikin pantun. sama Pantun. Gimana buat tadi kalian pantunnya? yang penasaran sama Uhe, kenapa sih Uhe berhijrah, kenapa sih Uhe berhijrah. Oh ya, Uhe punya pantun Oh iya. nah. Oke, kalian Tanggal berapa? tanggal 12 Hari apa? Kamis. Hari Kamis. Selasa. Hari Selasa tanggal 12. Kitanya udah punya rasa. Dianya Gak mau balas. sakit. Banget benar ini. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi tentang pengalaman Uhe ya kan Nah, selama bisa. berhijrah. Ya, oke, dadah. Dadah dulu. Assalamualaikum.